Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan kembali melanjutkan latihan soal-soal Olimpiade Fisika. Nah, ini ada satu soal dari soal Olimpiade Fisika di Hong Kong Physics Olympiad tahun 2019. Nah, saya rasa soal ini cukup menarik ya. Jadi mari kita bahas bersama. A pile of n $1 coin rests on a table. Jadi ada susunan ya, ada susunan koin sebanyak n buah itu disusun di atas meja. Jadi seperti tower yang terbuat dari koin. Massa, radius dan thickness. Jadi massa, jari-jari dan ketebalan dari setiap koin itu M, massanya, R adalah jari-jari dan T besar adalah thickness-nya, ketebalan koin ya, seperti yang ditunjukkan pada gambar nih. The coefficient of kinetic friction between the coin surface is mu. Jadi koefisien kinetik ya, koefisien gesekan kinetik ya, itu mu. An external agent strike the coin at the bottom such that it is removed from the pile with horizontal speed u. Jadi koin yang paling bawah ini itu dipukul atau diberikan gaya luar ya, sehingga bergerak dengan kecepatan u. Jadi kecepatan koin yang bawah itu u. Jadi kayak ditarik gitu atau didorong sehingga koin yang bawah itu bergerak dengan kecepatan u. The removal speed u is so high. Jadi kecepatan u itu, kecepatan ditariknya koin bawah itu sangat besar ya, sehingga susunan koin yang atas itu effectively remain vertical. Jadi tetap berada pada kondisi vertikal ya, remain vertical after the removal. Jadi nggak jatuh. Jadi susunan tower koin yang di atas itu tidak jatuh karena ditariknya koin yang bawah. Jadi ditariknya itu cukup cepat ya. What is the horizontal displacement of the pile of coin after the strike? Jadi berapa perpindahan horizontal dari susunan koin yang atas karena digerakkan koin yang bawah itu. Nah, logikanya gini teman-teman ya. Jadi anggap aja misalnya ini ada balok ya, ada balok atas dan balok bawah gitu ya. Kita buat warna yang berbeda. Jadi ada dua balok itu berada di atas bidang datar misalnya ya. Nah, balok yang bawah ini itu ditarik teman-teman. Ditarik dengan kecepatan u gitu ya. Nah, ini menyebabkan balok yang atas itu kan nanti karena ada gesekan, di dalam soal diketahui gesekan, karena ada gesekan antara dua balok ini ya, ada gesekan antara dua balok. Balok yang bawah itu bergerak ke kanan, berarti gesekannya ke kiri. Kemudian balok atas ini geseknya ke kanan gitu ya. Ini kan aksi reaksi gesek nih. Nah, akibat gesekan ini balok yang atas itu menjadi bergeser ya, bergeser. Jadi seiring bergeraknya balok yang bawah, balok yang atas jadi bergeser. Nah, karena punya gaya gesek ke kanan gitu, jadi bergeser. Maka ketika nanti koin ini berhasil dikeluarkan, maka balok yang atas ini akan bergeser ke kanan gitu ya, bergeser dan jatuh di suatu tempat di kanan gitu. Jadi mungkin dia nanti awalnya di sini, posisinya di sini, kemudian setelah nanti jatuh dia jatuh ke kanan, maka nanti mungkin akhirnya itu akan berada di sini gitu. Jadi yang ditanyakan itu berapa perpindahan susunan koin yang atas itu, perpindahannya ya, sumbu X-nya berapa. Nah, lebih kurang begitu teman-teman. Nah, jadi untuk itu kita sebenarnya yang kita cari ini adalah jarak sumbu horizontal ya. Jadi sama seperti sebuah benda, dia punya kecepatan V, dengan kecepatan ini dia jatuh ya. Ingat ya, setelah koin yang bawah dilepaskan ya, dipindahkan, maka balok ini akan jatuh gitu ya. Jatuh bebas sebenarnya, jatuh bebas. Berapa jarak jatuh bebas? Jadi yang kita mau cari itu adalah V-nya ini dulu, kecepatan balok yang atas setelah balok bawah dipindahkan. Kemudian berapa waktu untuk balok ini jatuh ke bawah ya, jatuh dengan ketinggian ketebalan dari koin tadinya. Nah, jadi setelah ini V dan T dapat, kita bisa cari X, nanti V kali T. Itu idenya begitu teman-teman ya. Nah, jadi sebelum jauh ke situ, kita cari dulu ya, kita cari dulu yang pertama, kita cari dulu waktu. Tapi bukan waktu untuk koin yang atas ini jatuh ya. Waktu
koin bawah, koin ditarik ya. Jadi waktu untuk koin bawah ini melepaskan diri. Jadi selama koin yang bawah ini ditarik, gaya gesekan di situ bekerja. Jadi waktu koinnya ditarik ya dari susunan koin. Nah, karena kecepatan koin tadi V ya. Jadi kalau kita buat kecepatan ditarik koin, kecepatan koinnya itu U, kecepatan langsung aja lah ya. Kecepatan koin ya, kecepatan koin itu U. Kemudian jarak. Nah, agar koin yang bawah ini berhasil keluar ya, berhasil ditarik dari susunan koin, maka jarak tempuh koinnya ya, jarak tempuh koinnya itu adalah 2R. Ingat teman-teman, jari-jari koin itu adalah R, maka untuk berhasil keluar dari tumpukan koin ini, maka dia harus menempuh jarak S-nya ini adalah 2R atau diameter, ya kan? Maka dari rumus V sama dengan S per T, kita dengan mudah bisa memperoleh waktu untuk koin ini bisa keluar dari tumpukan koin, yaitu S per V berarti 2R per U. Oke. Ini adalah waktu untuk koin berhasil ditarik. Nah, selama waktu ini gaya gesek bekerja. Nah, maka teman-teman, kita dari sini kita bisa mencari ya, nomor 2, kita bisa mencari impuls yang bekerja pada koin yang atas ya. Jadi, selama waktu T ini ya, selama waktu T itu gaya geseknya bekerja. Nah, dari situ kita bisa mendapatkan kecepatan tumpukan koin ini nanti ya. Kecepatan kita buat aja V misal. Jadi kecepatan tumpukan koin selama koinnya ini ditarik. Jadi menggunakan impuls, atau kita cari di sini kecepatan tumpukan koin yang atas gitu ya, selama koin bawah ditarik. Nah, kita carinya ini teman-teman dari impuls dan momentum. Jadi impuls ya sama dengan perubahan momentum. Nah, impulsnya itu tentu gaya gesek dikaliin T ya. T-nya adalah T yang barusan kita dapat tadi, yang ini teman-teman. Sama dengan momentumnya itu adalah masanya adalah massa tumpukan koin yang atas nantinya kaliin V2 kurang V1. Nah, V1 di sini teman-teman bernilai 0 ya. Karena awalnya tumpukan koin tentunya diam gitu ya. Nah, di sini kita T-nya udah ada ya. Gaya gesek itu tentu mu kali N, teman-teman. Mu kali N. Jadi kita buat di sini mu-nya diketahui tadi, kaliin gaya normal ya. Kaliin T sama dengan M. Kaliin V2 kurang V1. Kan gitu ya, teman-teman. Oh, sorry, V1-nya nggak perlu ditulis lagi. Langsung aja M kaliin V. Nah, V2 ini adalah V yang kita mau cari tadi, teman-teman. Nah, kemudian mu kali N. N-nya adalah massa tumpukan koin yang atas ya. Jadi M kali G kaliin T sama dengan M kaliin V. Nah, M-nya dicoret aja teman-teman ya. Jadi nggak perlu. Kalaupun kita mau cari, bisa aja sih N-nya ini teman-teman. N-nya adalah massa tumpukan koin yang atas. Kalau kita buat ya, misalnya teman-teman perlu nih. Berarti massa tumpukan koin yang atas ya. Ingat, satu koin tadi massanya M. Jadi M besar kaliin seluruh koin ada N buah. Tapi koin yang atas ini berjumlah N kurang 1 teman-teman. Jadi massa tumpukan koin atas itu M besar. Itu massa satu koin dikali jumlah koin yang atas. Nah, jumlah koin yang atas itu N kurang 1. Karena satu koin sudah ditarik. Itu kalau perlu ya. Tapi di sini kita kan bisa coret juga nih ya teman-teman. Jadi M-nya dicoret, jadi nggak perlu kita masukkan. Gitu teman-teman. Nah, jadi di sini kita berarti bisa dengan mudah memasukkan mu kali G kali T-nya tadi 2R per U gitu ya. Per U. Ini sama dengan V. Ya. Jadi ini adalah kecepatan, kita udah dapat nih kecepatan tumpukan koin yang atas saat koin yang bawah ditarik. Nah, kemudian teman-teman, kita selanjutnya kita buat di sebelah sini aja ya. Yang ketiga, kita cari waktu, teman-teman.
waktu koin jatuh ya, waktu tumpukan koinnya jatuh. Nah, waktu tumpukan koin jatuh itu bisa kita cari dari gerak jatuh bebas ya, GJB. Karena apa? Bendanya jatuh, tadi bendanya jatuh dari jarak ya, dari ketinggian H sebesar T. T-nya ini adalah ketebalan koin yang bawah. Jadi dia jatuhnya ini dari ketinggian T. Kita tahu waktu jatuh bebas itu akar 2H per G, teman-teman. Maka waktu untuk jatuhnya itu kita buat akar 2T per G gitu ya. Maka yang keempat, sisanya kita tinggal mencari jarak horizontal ya, jarak horizontal pergeseran, bukan pergeseran sih, perpindahan tadi. Perpindahan koin. Maka S atau kita buat X aja, rumusnya adalah V kali in T tadi, teman-teman ya. Maka kita tinggal masukkan tadi V-nya adalah V yang kita dapatkan tadi, mu G 2R ya. Mu G 2R per U dikaliin T itu akar 2T per G gitu ya. Nah, G-nya bisa kita coret satu, teman-teman. G ini dengan yang di luar ini sebenarnya kan kita bisa buat kayak akar G kuadrat gitu ya. Akar G kuadrat kan G. Jadi kita coret satu, maka sisa akar G. Maka jawabannya sisa begini, teman-teman. 2 kali mu kali in R per U akar 2 kali G kali T. Ini adalah jarak perpindahan koin. Berarti jawabannya yang mana nih? 2 mu RG 2 mu RG 2 gitu. Berarti jawabannya yang C ya, teman-teman. Nah, begitu. Jadi ini soal yang menarik ya. Jadi tumpukan koin yang atas dengan satu koin ditarik. Nah, maka akan ada gaya gesek. Gaya gesek itu menimbulkan kecepatan. Nah, paling mudah kita cari kecepatan tumpukan koin atas itu dari impuls momentum. Kalau teman-teman mau cari dengan cara gaya juga boleh sih sebenarnya. Jadi carinya misalnya dari F sama dengan M kali A ya. Kemudian A-nya dapat, teman-teman tinggal cari nanti delta V per delta T. Jadi teman-teman bisa dapat kecepatan tumpukan koin setelah waktu T gitu ya. Waktu T sebesar 2R per U tadi. Dari V itu teman-teman cari lagi nanti waktu untuk jatuh, baru bisa dapat seberapa jauh tumpukan koin atas itu bergeser. Itu boleh. Tapi kalau kita pakai sigma Fm kali A kayak 2 kali kerja, maka paling mudah adalah kita pakai impuls momentum ya. Ingat teman-teman, impuls momentum ini sebenarnya hukum 2 Newton juga ya kan. Yang dari sini nih Fm kali A. Oke, begitu teman-teman. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di-share ke teman-teman yang lain kalau kalian rasa video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe buat kalian yang belum subscribe untuk mendukung channel ini berkembang gitu ya. Like juga videonya. Dan silahkan komentar di bawah kalau ada pertanyaan atau ada hal-hal yang ingin didiskusikan. Atau mungkin teman-teman di sini tadi melihat kesilapan saya dalam menulis atau mungkin dalam berkata-kata ya. Ini boleh dikonfirmasikan di bawah aja. Kita akhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.